Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN Kota Madiun yang saya banggakan. Pertama, Bapak mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berikhtiar melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, dan Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Allahumma. Kali ini kita bertemu dengan program Kisah Inspiratif Ramadan, program Syiar Ramadan MTSN Kota Madiun tahun 1442 Hijriah. Untuk mengawali kisah yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita simak hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis yang masyhur ini telah terbukti dalam kisah-kisah nyata betapa seorang anak ketika dalam hidupnya senantiasa membanggakan, membahagiakan kedua orang tuanya, maka Allah membalas kepadanya kehidupan di dunia maupun di akhirat dan kehidupan yang lebih membahagiakan pula. Sebaliknya, seorang anak yang berani durhaka, berani melukai hati orang tuanya, maka balasan Allah juga segera menimpanya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian juga dengan sebuah kisah seorang pemuda yang hidup pada masa Rasulullah, yang hidup di negara zaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais ini dalam hidupnya diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit sopak yang badannya dipenuhi dengan bercak-bercak putih, sehingga menimbulkan orang-orang tidak mau mendekatinya. Dan cobaan yang kedua, pesertanya ibunda yang hidup dalam kelumpuhan dan kebutaan. Namun dalam hidupnya, Uwais Al-Qarni menghabiskan hidupnya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan ibunya dengan mengembalakan kambing-kambing milik tetangga, dan senantiasa berbakti kepada sang ibu. Bahkan penghormatan pengabdiannya kepada ibunda ketika di masa tuanya ibunda menginginkan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, padahal jarak Yaman dengan Makkah begitu jauh dan tanpa memiliki kendaraan, maka Uwais ini pun rela menggendong ibundanya melakukan perjalanan dari Yaman ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dengan menggendongnya, istirahat menggendongnya, demikian terus hingga akhirnya pulang kembali. Suatu keajaiban yang diberikan Allah kepada Uwais Al-Qarni ketika dia berdoa di sisi Ka'bah, maka Allah menghilangkan penyakit sopaknya dan tinggal satu berkas putih di telapak tangannya. Demikian perjuangan Uwais, asal demi kebahagiaan, asal demi kebanggaan orang tuanya, dia pasti akan tempuh. Dan di akhir hidupnya yang luar biasa, ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal dunia, begitu banyak orang yang datang, yang jumlahnya luar biasa. Bahkan masyarakat sekitar pun terheran-heran, siapa orang yang datang begitu banyak mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni. Dan ternyata orang-orang yang mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni ini adalah utusan Allah. Malaikat-malaikat Allah turun ke bumi untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengubur. Ternyata Uwais Al-Qarni dalam kehidupan di dunianya tidak banyak orang mengenalnya, tetapi di langit begitu masyhur, begitu terkenalnya
karena begitu memuliakan ibundanya semasa hidup. Anak-anakku yang saya banggakan, ini salah satu kisah nyata seorang anak yang mau membanggakan, mau membahagiakan kehidupan orang tuanya semasa hidup. Allah pasti jamin kehidupan di dunianya dan kehidupan akhiratnya akan mulia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil anak-anak, jangan lupa utamakan, prioritaskan kebahagiaan orang tua, kebanggaan orang tua atas diri kita. Apapun lakukan, dan jangan sampai sekali-kali melukai perasaan hati kedua orang tua kita. Insya Allah, ketika kita hidup senantiasa berupaya membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita, Allah pasti akan jamin kesuksesan, kebahagiaan kita hidup dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah singkat ini menginspirasi kita untuk senantiasa berikhtiar membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.